Halo teman-teman semuanya, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita, belajar bersama kita. Nah, hari ini kita akan membahas latihan 1.2 di buku Wirya Widya Matematika Peminatan kelas 10. Babnya tentang fungsi eksponen. Langsung aja kita ke latihan nomor yang ke-1. Pada nomor 1, ini yang A ya. Jadi jika X sama dengan negatif 4 dan Y sama dengan 5, hitunglah. Yang A itu X pangkat negatif 2. Ini bisa langsung saja kita kerjakan dengan cara, ini kan X pangkat negatif 2 ya. Kalau kita ingat, pangkat negatif itu kita rubah dulu menjadi pangkat positif. Berarti di sini 1/X pangkat 2. Ini langsung pindah ke bawah ya. Gini, kalau misalkan ada A pangkat negatif N, maka dia pangkat positifnya akan menjadi 1/A pangkat N. Gitu. Nah, kalau misalkan pangkat negatifnya di bawah gitu, 1/A pangkat negatif N. Nah, ini tinggal dipindahin ke atas. Berarti jadinya A pangkat N. Seperti itu. Nah, kita lanjut ke soal. Di sini 1/X pangkat 2. X-nya itu negatif 4. Berarti 1/-4 pangkat 2. Nah, di sini kita lihat bilangan pokoknya itu negatif. Jadi kalau ada bilangan pokoknya itu negatif, kemudian pangkatnya genap, nanti hasilnya akan menjadi positif. Sedangkan kalau bilangan pokoknya negatif, kemudian pangkatnya itu ganjil, maka hasilnya akan menjadi negatif. Nah, kita lihat di sini bilangan pokoknya itu adalah negatif. Bilangan pangkatnya itu genap, sehingga menjadi 1/-4 pangkat 2. Berarti sama aja kayak 4 pangkat 2, yaitu 16. Kalau bingung, negatif 4 pangkat 2 itu asalnya adalah negatif 4 pangkat 2, berarti negatif 4 dikali negatif 4. Di sini negatif kali negatif hasilnya positif. 4 kali 4, 16. Seperti itu. Atau dipahami konsep yang tulisan warna merah ini. Bilangan pokok negatif, pangkat genap, dia akan menjadi positif. Bilangan pokok negatif, pangkat ganjil, dia akan menjadi negatif. Nah, kalau di bilangan pangkat, misalkan ada A pangkat N, A-nya itu adalah bilangan pokok. Sedangkan N-nya itu adalah bilangan pangkat. Nah, untuk jawaban yang bagian A, yaitu adalah 1/16. Kita akan lanjut ke soal nomor 2. Untuk soal yang kedua, yaitu yang B, di sini dikatakan jika X masih sama ya, jika X sama dengan negatif 4, Y-nya sama dengan 5, hitunglah 3Y pangkat 2 kali X pangkat 3. Di sini yang pangkat negatif adalah Y, berarti langsung aja kita pindahin ke bawah ya. Berarti di sini 3X pangkat 3, 3 sama X pangkat 3-nya tetap karena dia pangkatnya positif. Per Y pangkat 2. Selanjutnya tinggal kita masukin nilai X dan Y-nya. Kita substitusi nilai X dan Y-nya. Sehingga di sini menjadi 3 dikali X-nya itu negatif 4 pangkat 3 per Y-nya itu 5. Berarti 5 pangkat 2. Berarti di sini 3 dikali, perhatikan. Di sini negatif 4. Bilangan pokoknya itu negatif. Kemudian pangkatnya itu ganjil.
berarti hasilnya akan menjadi negatif. Berarti di sini negatif 4 pangkat 3 sama aja 4 pangkat 3 yaitu 64. Karena dia pangkatnya ganjil, bilangan pokoknya negatif, berarti di sini hasilnya negatif. Negatif 64 per 25. Nah, di sini 3 dikalikan dengan negatif 4. 3 dikali negatif 4 itu adalah negatif 192. Di sini per 25. Nah, ini adalah jawaban untuk soal yang B. Selanjutnya untuk soal yang C. Dengan ketentuan yang sama, X-nya negatif 4 dan Y-nya 5, hitunglah X pangkat negatif 1 ditambah Y pangkat negatif 2. Nah, ini kita perhatikan pangkatnya sama-sama negatif, berarti langsung kita pindahin ke bawah. Ya, jadi 1 per X, karena pangkatnya kan harus positif ya, ditambah 1 per Y pangkat 2. Berarti di sini 1 per X-nya itu adalah negatif 4 ditambah 1 per Y-nya itu 5, berarti 5 pangkat 2. Berarti 1 per negatif 4 ditambah 1 per 25. Nah, sebenarnya 1 per negatif 4 itu sama aja dengan negatif 1 per 4 ya. Ini sama, artinya tuh sama. Nah, ini seperti biasa, bentuk pecahan kita samakan penyebutnya. Mencari KPK-nya. KPK dari 4 dan 25 itu adalah 100. Nah, caranya 100 bagi 4, 25. 25 kali negatif 1 berarti negatif 25. Terus 100 bagi 25 itu adalah 4. 4 dikali 1 yaitu 4. Sehingga jawabannya menjadi min 25 ditambah 4. Negatif 25 tambah 4. Berarti negatif 21 per 100. Nah, ini adalah jawaban untuk soal yang C. Untuk soal yang D, di sini kita suruh mencari X pangkat negatif 2 dikurangi Y pangkat negatif 2. Pangkatnya masih negatif, berarti kita harus rubah dulu ke positif, pindahin ke bawah. 1 per X pangkat 2 dikurangi 1 per Y pangkat 2. Lalu kita substitusi, masukkan, gantikan nilainya. Berarti 1 per X-nya itu negatif 4. Negatif 4 pangkat 2 dikurangi 1 per Y-nya itu 5. Berarti 5 pangkat 2. Nah, di sini kita lihat. Di sini dia bilangan pokoknya itu adalah negatif. Pangkatnya itu adalah genap. Berarti hasilnya adalah positif ya, karena pangkatnya genap. Jadi 1 per negatif 4 pangkat 2 sama aja kayak 4 pangkat 2 yaitu 16. Dikurangi 1 per 25. Selanjutnya kita samakan penyebutnya. Di sini ada 16 dan 25, berarti KPK-nya kita kali aja ya, 16 kali 25, 400. Berarti 400 bagi 16 itu adalah 25 dikurangi 400 bagi 25 itu 16 kali 1, 16. Berarti jawabannya yaitu 25 kurangi 16 itu adalah 9. 9 per 400. Nah, ini adalah jawaban untuk bagian yang D. Untuk soal yang E, di sini ada negatif 4Y kuadrat pangkat negatif 3. Kalau kita lihat, di sini kan di negatif 4Y kuadratnya dikurungin ya, kemudian dia pangkatnya negatif 3. Berarti satu kesatuan ini pangkatnya adalah negatif. Nah, berarti kita pindahin ke bawah keseluruhannya. 1 per negatif 4 Y pangkat 2 pangkat 3. Ini. Lalu kita substitusi. 1 per negatif 4 dikalikan dengan Y. Y-nya itu adalah 5. 5 pangkat 2 pangkat 3.
Berarti di sini 1 per, berarti di sini 1 per negatif 4 dikalikan 5 pangkat 2, 25 ya, pangkat 3. Berarti 1 per min 4 kali 25 itu kan negatif 100 ya. Negatif 4 kali 25 itu adalah negatif 100 pangkat 3. Kalau kita perhatikan di sini sama bilangan pokoknya itu adalah negatif, kemudian pangkatnya ganjil. Berarti hasilnya akan negatif. Gitu. Sama dengan 1 per 100 pangkat 3 itu kan 1 juta. Nolnya tinggal ditambahin 2 3 kali ya. Nah, gini kan. Nah, 1 juta. Karena dia pangkat ganjil berarti negatif. Gitu. Bisa juga ditulis seperti ini ya, negatif 1 per 1 juta. Seperti ini. Nah, ini adalah jawaban untuk soal yang E. Selanjutnya soal yang F. Di sini kita suruh mencari X pangkat 3 per Y pangkat negatif 1. Ingat tadi, kalau pangkat negatifnya ada di bawah di penyebut, kita pindahkan aja dia ke atas, ya kan? Sama dengan X pangkat 3, berarti jadinya dikali Y pangkat 1. Sama aja Y ya, Y pangkat 1 itu. Berarti kan sama aja X pangkat 3 kali Y. Nah, kita tinggal substitusi. X-nya negatif 4, berarti negatif 4 pangkat 3 kali Y-nya adalah 5. Di sini kita perhatikan. Di sini negatif 4, berarti dia negatif. Pangkatnya 3, berarti dia ganjil. Maka hasilnya akan menjadi negatif. Berarti negatif 4 pangkat 3 sama aja kalian mencari 4 pangkat 3 yaitu 64. Karena pangkatnya ganjil berarti jadi negatif dikali dengan 5. Negatif 64 dikali dengan 5 adalah negatif 320. Nah, ini adalah jawaban untuk soal yang F. Selanjutnya untuk yang G, di sini kita suruh mencari nilai 8 X min Y pangkat negatif 3. Oke, berarti di sini 8-nya tidak pangkat negatif 3 ya. Yang pangkat negatif 3 itu X min Y. X dikurangi Y. Berarti yang menjadi pangkat positif itu adalah X dikurangin Y. Berarti tinggal kita pindahin ke bawah aja kan. Menjadi 8 per, di sini X kurangin Y pangkat 3. Nah, substitusi deh. 8 per X-nya itu adalah negatif 4 dikurangin Y-nya 5 pangkat 3. Berarti 8 per, ini berarti negatif 9 ya, karena negatif 4 dikurangi 5, utang 4, utang 5, berarti utangnya semakin banyak. Pangkat 3. Nah, 8 per, perhatikan lagi. Di sini pangkatnya itu, bilangan pokoknya itu adalah negatif. Kemudian pangkatnya ganjil. Berarti nanti hasilnya akan negatif. Sama aja ini 9 pangkat 3. 9 pangkat 3 itu kan 729. Karena pangkat ganjil berarti negatif. Nah, penulisannya bisa juga menjadi negatif 8 per 729. Nah, ini adalah jawaban untuk soal yang G. Oke, soal terakhir untuk latihan 1.2 yaitu yang H. Di sini soalnya adalah 16 X pangkat negatif 3 dikurangin Y pangkat negatif 3. Oh maaf, ini kurang negatif ya di soalnya. Gini. 16 X pangkat negatif 3 dikurangin Y pangkat negatif 3. Berarti di sini 16-nya tetap karena dia pangkatnya tidak negatif. Kemudian kurung, nah ini X-nya pangkat negatif, berarti 1 per X pangkat 3 dikurangi Y-nya juga pangkatnya negatif, berarti 1 per Y pangkat 3. Langsung kita substitusi, 16, 1 per X-nya itu negatif 4 pangkat 3 dikurangi 1 per Y-nya itu 5 pangkat 3.
Di sini 16. Nah, di sini kita lihat 1/-4 pangkat 3. Ini bilangan pokoknya negatif. Ininya pangkatnya ganjil, berarti hasilnya akan negatif. 1 per ini sama aja, min 4/3 tuh negatif 64. Ya kan? Dikurangi dengan di sini, kalau di sini dia bilangan pokoknya positif ya. Bilangan pokok positif mau pangkatnya mau pangkatnya genap, ganjil, hasilnya akan selalu positif. Berarti 1/5/3 itu kan 125. Oke, selanjutnya di sini. Nah, ini kan 16. Ini boleh saya tulis ya, negatif 1/64 gitu. Dikurangi 1/125. Oke. Nah, ini kita kalikan pelangi aja. Kenapa? Biar nanti bisa dicoret ya, karena di situ ada 64. Nah, ini dikali ke sini gitu. Berarti kita pindahkan dia ke kanan. Berarti di sini sama dengan negatif 16/64 dikurangi 16 kali negatif 125, berarti kan dikurangi 16/125. Nah, ini bisa kita sederhanakan nih, 16 sama 64. Sama-sama kita bagi 16. Ini 1, ini 4. Berarti di sini negatif 1/4 dikurangi 16/125. Samakan penyebutnya, 4 dan 125, sini 500. Ya kan, 500 bagi 4 itu 125, kali negatif 1 berarti negatif 125. Terus ini 500 bagi 125 itu 4. 4 kali negatif 16 itu adalah negatif 64. Nah, berarti jawabannya adalah ini 9 ya. Ini negatif-negatif berarti jadinya bertambah tapi hasilnya negatif. Karena anggaplah utang 125, utang lagi 64. Negatif 981/500. Ini bisa ditulis negatif 189/500. Nah, ini adalah jawaban untuk soal yang H. Oke teman-teman semuanya, sampai sini pembahasan latihan 1.2 Matematika Peminatan fungsi eksponen dari buku Irama Widya. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Belajar di rumah, jangan lupa untuk terus berlatih dan belajar matematika. Sampai jumpa.